wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sesuai hadrati Sultan Muhammad Syekh Ibn Bukhari dan insyaallah Muhammad Syekh Sahih wa Fathul Alamin wa la hadratil mukarram bi Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi salihin. Amin. Ilahi ya mansuri wa rahmatullahi wa mahabbataka wa ma'adah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab ini pada akhir bab 3 asal 3 Hadrat Syekh Sahibul Wafatul Arifin radhiyallahu anhu, guru kita semua, beliau menulis salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu bi akhiratihi wa la akhiratahu bi dunya hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ila al-akhirati wa la takun kalzan 'alan nas. Rawahu Ibnu Asakir wa Dailami an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bi khairikum." Bukan termasuk orang baik di antara kalian. Man taraka dunyahu, yaitu seseorang yang meninggalkan dunianya li akhiratihi, semata-mata untuk kepentingan akhirat. Demikian juga wala akhiratahu, kalian juga tidak termasuk orang yang baik. Wala akhiratahu, untuk kepentingan mereka dunianya kemudian meninggalkan akhirat. Jadi kita ngejar dunia meninggalkan akhirat itu juga tidak boleh, tidak baik. Meninggalkan dunia untuk semata-mata untuk akhirat, begitu juga meninggalkan akhirat semata-mata untuk dunia, sama-sama tidak. Hatta yusiba minhuma jami'an. Yang baik bagaimana? Sehingga dua-duanya itu bisa kalian dapat, bisa kalian capai dua-duanya itu. Sebab apa? Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia itu balaghun, dapat menyampaikan ilal akhirati, kepada kehidupan akhirat. Maka dari itulah wala takun kallan 'alan nas. Janganlah kalian semua itu menjadi orang yang membebani kepada orang lain, yang menjadi beban kepada orang lain. Kalau membaca secara letterlek dan memahami secara apa adanya secara tekstual hadis ini, sepertinya dunia itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan akhirat itu dianggapnya sepertinya sesuatu yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa btaghi fima ataka Allahu darul akhirah." Maka carilah anugerah Allah yang telah diberikan kepada kalian, kehidupan akhirat. Kejar itu, cari itu, raih itu. Tetapi walakan sama syi'atan min dunia, tapi jangan lupakan kehidupan
kejar akhiratnya, jangan lupakan dunianya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian. Kepada siapa berbuat baik? Ya kepada Allah. Laksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Kepada sesama manusia, laksanakan bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minallah. Kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua. Wala tabghil fasada fil ardh. Maka janganlah kalian mencari kerusakan di dunia ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat dosa. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Inilah bedanya orang yang menjalankan kehidupan dunia ini telah mendapatkan bimbingan rohani dari Syekhul Mursyid dengan orang yang semata-mata menjalankan kehidupan dunianya tanpa mendapat bimbingan rohani dari seorang Syekh Mursyid. Mengimplementasikan hadis ini, mempraktekkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, beda konteksnya, beda pemahaman. Kalau orang awam, orang kebanyakan wis pokoknya kerja aja. Semuanya kerja. Urusan dunia itu semuanya kan untuk ibadah ya. Itu maksudnya menjadi ibadah itu pekerjaan yang berorientasi di dunia, yang kemudian itu bisa menjadi ibadah yang bagaimana? Nah, itu di situ letak perbedaannya. Kita semua saya rasa sudah bukan barang baru, bukan hal yang baru. Kita sudah sama-sama mengalami sebuah situasi dan punya pengalaman masing-masing sebelum kita mengamalkan itu. Bagaimana kondisi kita ketika kita mengejar sesuap nasi untuk mengejar rezeki untuk mendapatkan sesuap nasi, banting tulang siang malam, kepala dan kaki dijadikan kepala ya macam-macam lah. Hampir tidak ada waktu untuk kepentingan ibadah lah. Ya wis kok jukir walik semata-mata boleh duit, boleh kehidupan. Pengalaman kita seperti itu semuanya kita mengalami. Bagaimana kita ibadahnya? Ya ibadahnya ya itu 5 waktu itu aja. Sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa tumaknina, tidak bisa baik. Bukan akhiratnya yang kita kejar, tapi karena semata-mata kita mengejar untuk mendapatkan dunia itu, sehingga ibadah yang kita lakukan itu ya asal aja. Berarti apa? Itu terlalu banyak urusan dunia ketimbang urusan akhiratnya. Tetapi ketika sudah tertanam di dalam hatinya, terbimbing rohaninya oleh Syekhul Mursyid, insya Allah faktor keseimbangan itu bisa kita dapat, bisa kita wujudkan. Sesibuk-sibuknya kita dalam hal mengejar kepentingan yang terkait dengan urusan kehidupan dunia, kita masih menyertakan Allah dalam sisi kehidupan. Itu kelebihannya dengan zikir yang ada di dalam hati. Karena kalau berbicara ibadah mahdhah terbatas. Ibadah mahdhahnya terbatas. Kalau sholatnya 5 waktu, kalau puasanya setahun sekali, kalau hajinya seumur hidup sekali bagi yang mampu, kalau zakatnya juga setahun sekali, zakat fitrahnya setahun sekali, zakat malnya 1 mesok setahun sekali. Yang hari-hari yang biasa-biasa itu bukan termasuk ibadah, tapi itu bisa merupakan ibadah Allah. Nah, itu yang banyak menopang terhadap ibadah-ibadah makhluk. Orang-orang yang telah mendapatkan bimbingan rohani melalui pengamalan zikir jahar dan zikir khafi, insya Allah semua ruang, semua waktu, semua kesempatan itu bisa kita isi dengan kegiatan ibadah yang bersifat ghairul mahdhah. Tatkala kita sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun bentuk aktivitas itu,
diiringi dengan pikir, diiringi dengan hati yang terus kita gunakan untuk berpikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus ketika kita beraktivitas, sekaligus kita sedang beribadah. Apa kemudian imbal balik terhadap aktivitas itu? Tentu saja pekerjaan yang sedang kita lakukan itu hasilnya akan menjadi berkah. Pekerjaannya itu kita bisa mendatangkan pahala karena kita sedang beribadah. Hasilnya berkah, pekerjaannya itu bisa bernilai ibadah, sebab dibarengi dengan denyut jantung yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, bila dihitung dengan hitungan matematika, maka sejatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya amaliyah yang dapat satu menutupi kekurangan-kekurangan kita yang lain. Dua, menyempurnakan ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan. Tiga, membackup diri kita ini dari hal-hal yang sekiranya merusak amal-amal itu. Empat, menata hati, menata batin ini supaya tetap istiqomah berada di jalan. Yang kelima, mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, membentengi diri kita dari segala jebakan-jebakan dan misi budaya iblis yang selalu menyelinap di dalamnya, dan lain sebagainya. Itulah fadilah daripada zikir. Sehingga dengan demikian, kiranya kurang pas kalau kemudian kita ini terlalu ambisius untuk mengejar semata-mata kehidupan dunia dengan sama sekali mengurangi tensi zikir kita kepada Allah. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ketika kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang semata-mata untuk dunia itu akan membebani diri dan membebani orang lain. Akan membebani diri kita dan akan membebani orang lain. Membebani diri kita yang bagaimana? Kita menjadi tidak fokus ibadah, menjadi tidak fokus. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi menyampaikan, ya Ibnu Adam, tafarrau bil ibadati amla'u sadruka ghinan wa amla'u yadaika faqr wa ashudda yadaika faqr. Wahai anak Adam, tafarrau bil ibadati, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Amla'u sadruka, aku akan penuhi hatimu. Ghina, dengan kekayaan. Wa asudda yadaika faqr, aku tutup, aku putus, aku hilangkan tanganmu dari kefakiran. Wala tuba'id anni, janganlah kalian menjauh dari. Kalau itu yang kau lakukan, kalau kalian menjauh dari aku, amla'u sadruka faqran, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Wa asudda yadaika syughlan, maka aku jadikan tanganmu selalu merasa sibuk terus. Sehingga tidak ada waktu seakan-akan begitu. Karena kita sudah jauh dari pelajaran kita. Maka Allah menyampaikan, bila penjawaban dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata beribadah. Maka karena itu, tafarrau bi ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepada. Bagaimana ibadahnya? Yaitu kalau kita tidak punya zikir waktu, ya ibadahnya kita berpikir hanya 5 waktu. Tapi karena kita ada zikir waktu, kita berpikir bukan hanya 5 waktu saja, tapi setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita berpikir begitu. Sehingga apa? Waktu luang kita itu full menjadi ibadah kepada Allah. Nah, itu keuntungannya. Kalau sudah itu yang dilakukan,
Amla usaduk, aku penuhi, kata Allah itu, hatimu dengan sebuah kekayaan. Maksudnya kayak bagaimana? Bukan kemudian kita hidup gitu, uang gitu ya, tidak gitu. Maka Nabi mengatakan, laisal ghina, ya bukan dinan nafsi. Bukanlah orang yang disebut kaya, kalau yang sesungguhnya kaya adalah hatinya yang kaya, jiwanya yang lapang. Jiwa yang lapang, hati yang lapang itu adalah hati yang terpancar cahaya Tuhan dari dalam diri. Bagaimana agar kita terpancar cahaya Tuhan dari dalam diri kita? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu lapang, hati tenang itu hati lapang. Mikir itu nyaman. Full dengan inisiatif yang positif. Ilham yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ilham yang mengantarkan kita menuju ketaatan kepada Allah. Selalu berpikir positif, tidak negatif tinggi. Tapi kalau sudah ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, disibukkan pikiran, hati menjadi fakir. Apa kalau pikiran fakir? Selalu pikiran kita selalu negatif. Bisa suudzon, bisa was-was, bisa gelisah, bisa khawatir, mau melangkah khawatir, takut, ragu-ragu, seperti tidak punya apa-apa. Karena dia selalu dibayang-bayangi dengan sesuatu yang tidak pasti. Supaya pasti bagaimana patut kalau kemudian sering kita sampaikan. Kalau sudah ditalqin, jangan tanya sana, memang tanya sini. Yang pasti ditinggalkan, yang belum tentu dicari-cari, sehingga tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Kan saya. Nah, ketika kita sudah punya zikir ini, kita berupaya maksimal bagaimana agar zikir ini betul-betul bisa terus istiqomah melekat di dalam kita, supaya bisa memenuhi relung hati ini menjadi ibadah terus, keberkahan pelajaran saya, pemahaman keilmuan dalam kehidupan kita akan terus bertambah. Ilmu itu tidak harus yang tertulis, pemahaman itu tidak harus membaca, tapi pemahaman itu adalah merasakan apa yang bisa kita ambil ketika kita sedang bersama dengan Allah. Bahasa bercengkrama. Karena zikir hobi itu adalah kita berdialog dengan Tuhan tanpa kata-kata. Kita memohon kepada Allah tanpa ada untayan kalimat permohonan. Kita berbicara tanpa ada untayan kalimat, tanpa ada suara, tanpa ada kalimat, tanpa ada susunan kata. Itulah zikir. Nah, maka dari situlah pemahaman pasti akan kita dapat sesuai dengan derajat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itulah hadirin, persis kalau kemudian di dalam kitab ini para sahabat yang menulis juga kulit ta'ami jahidan washtawil jahidan wa hadha al-qadru yakfi lil 'alim. Silakan kalian makan dengan makanan yang enak-enak. Silakan kalian lakukan kesibukan apapun di dunia yang enak-enak, yang baik-baik, silakan. Itu tidak apa-apa. Sebab bagi orang yang berzikir, bagi orang yang sudah istiqomah mengamalkan zikir, Syaikhul Qadir menyampaikan wa kana al-malu khadimuka. Pada saatnya nanti harta yang kamu miliki itu akan menjadi pelayan Anda. Cuma ini seperti apa ya? Kalau saya membaca ini kalimat yang terlalu tinggi, kalau kita ini masih terlalu tinggi, harta bisa menjadi pelayan kalian. Kita ini masih pemilik harta, ini hartanya sudah melayani kita. Wa anta khadimul maula, sedang kalian adalah pelayannya Tuhan. Kata Aisyah fid dunya wa dhalilan, maka jadilah kalian, hiduplah kalian di dunia ini dengan merendah, dengan menghinakan diri. Wa fil uqba mukarramah, kalian adalah di akhirat akan merasakan kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu doa. Ini sesuatu ungkapan yang maqalah yang sangat luar biasa. Wa kana al-malu khadimuka. Harta kalian itu adalah pelayan kalian. Wa anta khadimul maula. Siapa sebenarnya yang bisa seperti ini? Ya makamnya guru kita. Kalau kita belum bisa, alhamdulillah kita punya guru yang sudah punya makom seperti itu. Kita ikut aja.
Ikutnya di mana? Tidak apa kita sekarang yang terhina, ya memang kita betul-betul hina, bukan menghinakan diri, memang betul-betul hina, betul-betul tidak punya daya. Fil aqwam mutayyiban mukram. Di akhirat kelak kita menjadi orang yang mulia. Kemuliaan kita bukan karena diri kita, tapi karena kemuliaan guru. Bila karena kemuliaan guru kita. Alhamdulillah kita punya sesuatu yang sangat luar biasa. Maka la ba'sa bi'akil ta'amil ladad, la ba'sa bi'akil ta'amil ladid wa syurbil ma'in ladid. Gak ada masalah kalian makan dengan makanan yang lezat, minuman yang segar-segar, yang nikmat-nikmat, al-barid yang dingin, istijabatul a'dha wa syukri bi'azmil quwwati bi'azmin wa quwwati, untuk menambah stamina agar tubuh kita ini menjadi kuat, sekaligus agar supaya kita bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu min ayyuhil atyabit ta'am washrabu min alal bisyurb. Makanlah oleh kalian semua makanan yang baik-baik itu, dan minumlah minuman yang lebih lezat itu. Wa namu ala awtalil firash, dan silahkan kalian tidur di atas kasur-kasur yang empuk, yang lembut. Al-bisul layyinil libas layyin thiyab, silahkan kalian pakai pakaian yang indah-indah. Waqtiru, tapi ingatlah, waqtiru min dzikrillah, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menulis memuji beberapa referensi yang sangat luar biasa. Ini pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya dua amalan zikir yang telah kita lakukan kepada kita sama sekali bukan penghalang dalam menjalankan profesi kita apa saja di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mau jadi bagaimana, silakan. Tapi semua itu bukan menjadi penghalang. Karena apa? Karena memang kehidupan dunia ini adalah memang tempat untuk menanam, sedangkan akhirat adalah tempat untuk menuai. Man lam yazra' fid dunya lam yahsud fil akhirah. Barang siapa yang tidak pernah menanam di dunia, jangan bermimpi kelak akan menuai di akhirat. Man lam yazra' fid dunya lam yahsud fil akhirah. Barang siapa yang tidak pernah menanam di dunia, jangan bermimpi akan memanen, akan menuai di akhirat. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sebab dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Menanam apa? Tentu menanam amal. Menanam amal soleh, menanam kebaikan. Bagaimana cara menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar besok kita panen dengan banyak juga? Bagi kita, alhamdulillah, dua zikir itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sedetik bagi orang yang berzikir itu akan mendatangkan rahmat. Tapi sedetik pula bagi orang yang lupa kepada Allah itu adalah sebuah, ya kalau tidak dikatakan laknat, tapi itu adalah sesuatu malapetaka. Kenapa? Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sedetik lupa kepada Allah, sedetik itu juga setan akan masuk ke dalam. Tetapi sedetik kita berzikir kepada Allah, langsung sedetik itu juga kita bersama dengan Allah, maka rahmat bagi kita semuanya. Wal faquruni al-qur'an, ingatlah kamu kepadaku, aku akan senantiasa mengingat. Kita berzikir, disitulah kita menanam tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, terus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seberapa waktu yang bisa kita isi dengan berzikir kepada Allah, seberapa sungguh-sungguh kita mengisi ruang dan waktu kita dalam hidup ini. Hitungan-hitungan kita di situ. Siapa yang tahu diri kita? Dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alat untuk mengisi semuanya, alhamdulillah, sudah ada pada diri kita. Betapa mulianya hamba Allah yang telah menanamkan benih itu kepada kita sekalian, sehingga kita mampu sesuai dengan kadar kemampuan kita mengisi waktu dan ruang kita untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan dengan tertatih-tatih, dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tantangan yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan kita tidak dirubah pikiran kita.
untuk berpaling dari apa yang sudah kita dapatkan. Maka Al-Mukarram selalu mengajarkan kepada kita membaca doa yang sering saya dengar, tidak lepas selalu doa beliau itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami. Jangan Engkau palingkan lagi hati kami setelah Engkau beri hidayah. Jangan dibelokkan lagi. Kalau dulu kita masih menyelami, masih tato oleh sana, masih ke sana kemari. Karena sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau palingkan lagi ya Allah hati saya. Tetapkan tabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami ala dinika di atas agama, ala ta'atik, dan taat kepada Engkau. Itulah zikir ismullahil yang ada di dalam hati. Insyaallah mudah-mudahan Bapak sekalian sedikit demi sedikit langkah kita, tapi pasti menuju sebuah harapan yang menjadi idola dan cita-cita sehingga bisa bahagia dunia, bahagia di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair. Allahumma iftah lana abwaabal rahmah. Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah. Allahumma iftah lana abwaabal rizq. Allahumma iftah lana abwaabal rahmah. Allahumma iftah lana abwaabas sa'adah. Allahumma iftah lana abwaabal jannah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya mufattihal abwaab, ya musabbibal asbab, ya dalilal mutaqqallibin, ya muqallibal qulub wal absar, ya al-mustaqim. Aghithna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati mursyidina wa bi barakati al-mukarram ya Muhammad al-hanafi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbil alamin. Shiratal ladzina